menjelaskan mengenai ADI, di mana karakteristik ADI berkaitan dengan teori Vygotsky dan juga teori Kolberg. Saya jelaskan sedikit. Teori Vygotsky ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, sedangkan pada teori Kolberg menjelaskan bahwa perkembangan moral sebagai proses yang universal atau menyeluruh yang terdiri dari 3 tingkat. Tingkatan pertama adalah prakonvensional umur 4-10 tahun, yang berdasarkan prakonvensional ini anak akan berdasarkan hukuman dan imbalan. Kemudian ada tingkat kedua konvensional umur 10 hingga 13 tahun, di mana berdasarkan aturan dan juga norma sosial. Yang ketiga adalah pasca konvensional, di mana usianya ini remaja awal hingga dewasa awal. Adapun ini berdasarkan dari prinsip keadilan dan juga nilai moral universal. Jadi teori Kolberg ini intinya semakin bertambah usia seseorang dan kemampuan berpikirnya, maka moral seseorang itu akan berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Jadi pada teori ADI, karakteristik ADI ini berkaitan dengan Vygotsky dan Kolberg, di mana karakteristik ADI adalah suka bersosialisasi, peduli, ingin diterima, dan juga nilai akademinya kurang fokus atau kurang baik. Sehingga kebutuhan ADI ini kami analisis dia butuh pembelajaran yang berkelompok, sehingga pembelajaran yang cocok itu kerja kelompok, kemudian aturan yang jelas, adanya penguatan tanggung jawab individu. Sehingga strategi belajar ADI yang paling cocok di sini adalah diskusi kelompok. Kemudian pada mind mapping kami ini nanti hasil akhirnya adalah model project based learning, di mana dalam project based learning ini peran ADI adalah 1. Mengatur perkembangan tugas, kemudian 2. Mengingatkan anggota untuk fokus, ketiga adalah untuk menyampaikan hasil akhir. Jadi sekian dari karakteristik ADI, saya akan lanjutkan ke teman saya yang lain. Terima kasih. Nah, yang kedua yaitu ada Nina. Nah, Nina ini sesuai dengan teori Piaget. Teori Piaget ini memiliki 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional, itu usia 2-7 tahun. Yang tahap ketiga ada praoperasional konkret, usia 7-11 tahun, dan tahap operasional. Nah, jadi di SD ini kan termasuk di tahap operasional konkret, di mana peserta didik memerlukan benda-benda konkret untuk memahami peristiwa begitu. Nah, jadi Nina ini termasuk di teori Piaget. Karakteristik Nina sendiri yaitu suka hal konkret dan logis, kuat di urutan dan angka, lemah pada hal abstrak. Nah, kebutuhannya itu media visual, langkah kerja jelas, dan contoh yang nyata. Nah, strategi belajar yang diperlukan Nina ini diagram siklus air, tabel urutan proses, dan contoh nyata dampak air. Nah, karena kami tadi menggunakan model PJBL, jadi peran Nina dalam PJBL ini menentukan urutan siklus air, memastikan konsep benar, dan menulis penjelasan ilmiah. Kemudian yang ketiga ada Mario. Nah, Mario ini termasuk di teori Erikson, yaitu industri PS inferiority. Nah, Erikson ini teorinya berisi anak ingin merasa mampu dan dihargai jika sering gagal atau tidak dihargai, sehingga bisa merasa rendah diri. Karakteristik Mario sendiri yaitu aktif dan energik, terampil sulit duduk lama, dan sering mengambil alih. Sehingga kebutuhannya yaitu aktivitas fisik, tugas praktik, dan peran jelas agar tidak dominan. Strategi belajar yang dibutuhkan Mario yaitu pembuatan model 3D dan praktik langsung. Nah, karena tadi kami mengambil model PJBL, sehingga peran dalam PJBL Mario yaitu membuat miniatur, siklus air, menempel, menghitung, dan merakit. Nah, itu tadi dari Nina dan Mario. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Tiga. Baik, selanjutnya yaitu Laksmi. Nah, karakteristik Laksmi kami kaitkan dengan teori Vygotsky dan juga Erikson. Teori Vygotsky yaitu perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial. Kemudian teori dari Erikson, anak ingin merasa mampu dan dihargai, tapi jika sering gagal dan tidak dihargai bisa merasa rendah diri. Kemudian karakteristik dari Laksmi, yang pertama dia imajinatif, kemudian suka menggambar dan bercerita, sulit tugas terinstruktur, dan mudah frustasi. Nah, kebutuhan belajar dari Laksmi yaitu scaffolding atau bimbingan bertahap, kemudian apresiasi, kemudian aktivitas yang kreatif. Nah, strategi belajar, strategi pembelajaran PJBL, strategi belajar yaitu storytelling, kemudian ilustrasi. Nah, peran Laksmi dalam pembelajaran PJBL yaitu menghias produk, membuat cerita perjalanan air atau siklus air. Jadi kesimpulan dari peran masing-masing murid dalam pembelajaran project based learning yaitu yang pertama, dalam mengurutkan proses siklus air diperankan oleh Nina. Yang kedua, penyusunan ataupun perangkaian dari siklus airnya yaitu diperankan oleh Mario. Yang ketiga, cerita dan tampilan diperankan oleh Laksmi. Yang keempat, koordinasi dan presentasi diperankan oleh Adi. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari hasil mind mapping karakteristik 4 siswa kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Nia Melisa Berginting dari kelompok 2. Saya izin bertanya, tadi kelompok kalian sudah memamerkan kalian memilih mode pembelajaran PJBL. Jadi pertanyaan saya, mengapa kalian memilih mode pembelajaran PJBL untuk strategi keempat siswa ini? Apa alasan kalian? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nia atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PJBL. Nah, PJBL ini atau Project Based Learning adalah pendekatan yang berpusat kepada siswa yang menggunakan proyek nyata atau permasalahan dunia nyata sebagai konteks pembelajaran. Nah, siswa belajar melalui investigasi, kolaborasi, dan menghasilkan produk akhir yang mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan aplikatif. Baik, saya tambahin jawabannya untuk pertanyaannya. Adapun implementasi project based learning ini untuk 4 karakteristik siswa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk Nina pada PJBL maka Nina akan fokus pada analisis konsep dan juga data dalam proyek. Kemudian untuk Adi bisa ditunjuk sebagai pemimpin kelompok atau ketua kelompok, sehingga dia akan bertanggung jawab sebagai koordinator kelompok. Kemudian untuk Mario akan menjadi bagian dari pembelajaran eksperimen kan PJBL ini, maka ada bagian eksperimen dan juga ada model praktikum di dalamnya. Kemudian untuk Laksmi di dalam model PJBL ini akan mendesain visual dan juga narasi kreatif untuk proyek kelompok. Jadi dengan pembelajaran PJBL mampu menjembatani perbedaan 4 karakter siswa secara bersamaan dan konseptual. Baik, sekian jawaban kami untuk pertanyaan dari Mia. Jika Mia ada tanggapan atau jawabannya kurang pas, boleh disampaikan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 3. Saya merasa cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok 3 mata kuliah pemahaman peserta didik. Saya Dinda Brilian Siregar. Saya Priska Widya. Saya Asmaul Khairul Pulungan. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada video kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.